Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah menyediakan waktunya. Izinkan saya menjalankan amanah dari perwakilan Angkatan 3 CPNS Kabupaten Bekasi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam wa syahral qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Sebelumnya saya mau baca pantun. Sambal terasi, sambal tomat, rasanya sungguh nikmat. Izinkan saya memberi hormat kepada yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Wawan Suhandi SPD MPD, Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan, Bapak Dadang Iskandar SPD MPD, PI Silatsar 2021 Bapak Koko, seluruh Widyaiswara, seluruh panitia Latsar CPNS golongan 3 BPSDM Jawa Barat, seluruh rekan-rekan sahabat Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 Provinsi Jawa Barat. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan Ramadan sebagai bulan siam, yakni dengan berpuasa di siang hari, dan menjadikan Ramadan sebagai bulan qiyam, yakni bangun di malam hari. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Wa man qama Ramadana, dan barang siapa yang bangun menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala dan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya." Minimal kita menghidupkan malam bulan Ramadan itu dengan sholat tarawih, disambung dengan witir. Ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Semua benar, tidak usah dipermasalahkan. Yang salah adalah yang tidak pernah tarawih tapi membahas orang yang sholat tarawih. Dan mungkin sebagian kita ada yang menghidupkan di sepertiga malam terakhir, seperti qiyam sholat tahajud, qiyam sholatul hajat, qiyam sholatul taubat, dan sholat-sholat sunat yang lainnya, yang mana mereka bangun di sepertiga malam terakhir untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di fase kedua Ramadan, yakni fase maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita telah melewati fase pertama, yakni fase rahmat, kasih sayangnya Allah. Sekarang kita sudah berada di fase maghfirah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Allah memberikan ampunannya buat kita semua. Walaupun maghfirahnya Allah itu tidak pernah terikat oleh waktu. Maghfirah Allah selalu ada setiap saat, setiap waktu selalu ada. Gimana kitanya mau datang atau tidak untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan dari awal bulan Ramadan di hadis qudsinya, yang mana pada akhirnya itu dikatakan hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu.
Allah mengkonfirmasi setiap malam itu di bulan Ramadan. Allah langsung mengkonfirmasi. Adakah orang yang minta ampun? Maka aku akan ampuni. Itu bedanya bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan. Maghfirah Allah selalu ada. Akan tetapi ketika bulan Ramadan, Allah setiap malam mengkonfirmasi. Apakah kita menyambut konfirmasi Allah tersebut setiap malam? Ataukah kita cuek-cuek saja? Sehingga Ramadan berlalu begitu saja dengan sia-sia. Tentu kita harapkan, yang kita harapkan mestinya kita menyambut konfirmasi Allah tersebut dengan penuh semangat. Karena kita sebagai manusia biasa penuh dengan khata wa nisyan, atau penuh dengan dosa, kesalahan dan lupa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang mana berkat Nabi Muhammad, Ramadan ini ada. Tidak mungkin Ramadan ini ada kalau tidak ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diterangkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Maka Ramadan ini bagian daripada itu. Karena tujuan dari penciptaan semua alam semesta ini karena akan ada diciptakannya makhluk yang amat mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diringankan dalam membaca salawat sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan 3 tingkatan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang mana tingkatan itu ibarat tangga. Ibarat tangga, sebagaimana tangga, semua orang pasti bisa mendaki sampai ke puncak. Hanya saja kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Hanya kita yang tahu ada di posisi tangga keberapa. Hanya kita yang tahu kita mau naik atau enggak. Hanya kita dan Allah saja yang tahu itu semua. Orang lain tidak ada yang tahu. Apa kata Imam Al-Ghazali? I'lam anna shawma salasu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, ada 3 derajat, ada 3 kelas. Shaumul umum, wa shaumul khusus, wa shaumul khususil khusus. Yang pertama, puasa umum, puasanya orang awam atau puasa pada umumnya. Yang kedua, shaumul khusus, yaitu puasanya orang khusus atau puasa spesial. Ya, ini puasanya orang-orang soleh. Yang ketiga, shaumu khususil khusus, yakni puasanya orang yang khususnya khusus atau terkhusus atau istimewa, ya. Yang pertama apa? Wa amma shaumul umum, dan adapun puasa umum, fahuwa kaful batni, yakni yaitu menahan perut, wal farji, dan kemaluan, an qada'i syahwah, daripada memenuhi kebutuhan syahwat. Jadi puasa umum itu sebagaimana pada umumnya, di mana kebanyakan orang berpuasa itu hanya menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan perut dari lapar, menahan kemaluan dari syahwat, walaupun dia sudah bersuami istri di siang hari. Maka itu semua harus ditahan bagi orang yang puasanya umum. Bahkan mungkin sebagian umum saja kurang ya, puasa umum saja masih kurang karena dia tidak teliti. Padahal kita bukan sekedar menjaga perut dari lapar atau kemaluan dari syahwat, tapi ada 5 rongga yang terbuka, ya, seperti mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Itu kita tidak perhatikan. Kita tidak hati-hati dalam menjaga hal-hal tersebut, karena itu rentan sekali bisa membatalkan puasa kita. Nah, makanya ada hadis Nabi
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita berharap puasa kita ini ada nilainya, ada nilai lebih di sisi Allah. Ya. Emang orang yang puasa umum sah-sah saja, puasanya tuh sah. Dia gugur kewajiban puasa. Karena dia sudah melaksanakan rukun-rukun puasa seperti niat, kemudian menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi apakah puasa tersebut bernilai di sisi Allah atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Nah, kita tidak mau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Apalagi kita ini kalangan orang-orang yang intelektual, orang-orang terpelajar. Ya, orang awam itu kan orang-orang tertinggal. Mereka pengetahuannya tertinggal. Sehingga dimaklum jika puasanya hanya menahan lapar saja. Bagi kita yang belajar, semestinya kita meningkatkan level puasa kita minimal dari umum ke khusus. Ya. Apa itu khusus? Wa amma shaumul khusus fahuwa kafus sam'i. Nah, adapun puasa khusus yaitu menahan anggota tubuh kita dari maksiat. Anggota tubuhnya apa saja? Fahuwa kafus sam'i, yakni menahan pendengaran. Kalau di dalam kitab Risalatul Jami'ah, izinkan saya membaca teksnya. Di sini ada ma'asil udhun, ada maksiat-maksiat telinga. Wa ma'asil udhun kal istima'i ilal ghibah. Dan di antara maksiat telinga itu mendengarkan ghibah, gunjing, merumpi, gosip. Kita dengarkan saja, itu udah termasuk maksiat telinga. Jangankan di lingkungan, sekarang di HP saja kita bisa maksiat telinga. Maka bagaimana kita mensortir informasi-informasi yang ada agar telinga kita terjaga daripada maksiat telinga. Kalau kata Imam Al-Ghazali, mencegah pendengaran dari hal-hal yang dibenci Allah. Ya. Di antaranya perkara yang dilarang adalah mendengarkan pergunjingan. Nah itu tadi. Ada orang gosip, ada orang gibah, ada orang ngerumpi. Maka kita pura-pura tidak mendengar saja. Ya. Karena hukumnya sama. Orang yang gibah sama orang yang mendengarkan gibah sama hukumnya. Ya. Sama-sama dilarang. Haram. Kemudian yang kedua apa? Setelah kafus sam'i ada namanya kaful basari, menahan mata, menahan penglihatan. Ya. Di sini kalau di kitab Risalatul Jami'ah ada ma'asil ain. Wa ma'asil ain mislun nazar ilan nisa'il ajnabiyat. Di antara maksiat mata yakni melihat, memandang perempuan yang bukan mahram. Berarti kalau perempuan memandang laki-laki yang bukan mahram. Ya, di sini nazar ya, bukan ro'a. Ro'a itu melihat. Kalau sekedar melihat tidak masalah. Tapi kalau nazar sampai memandang, apalagi terngiang-ngiang ke bawah mimpi, itu yang jadi masalah. Maka ro'a nggak apa-apa. Nggak masalah kalau ro'a. Melihat, sekilas melihat. Ya. Ini juga saya melihat banyak nih, ada nisaul ajnabiyat. Bahkan ada yang mengatakan apa? Pandangan pertama itu rezeki. Pandangan kedua dan seterusnya itu dosa. Maka jangan ngedip ya. Kalau baru ngeliat tuh jangan ngedip. Udah. Kalau udah ngedip berarti udah pandangan kedua. Nah, kemudian apa? Maksiat mata, ada lagi nazaril aurat, melihat aurat. Nah, tadi cuma melihat perempuan aja, perempuan rapet tuh kayak gini. Ada lagi memandang aurat. Kalau aurat mau itu aurat laki-laki juga kita nggak boleh. Haram ya, nggak boleh. Nggak boleh kita ngelihat punya teman, walaupun sama-sama laki-laki. Nggak boleh. Lihat bentar, punya lu. Apaan sih? Jangan. Apa yang mau dilihat? Nggak usah. Kemudian ada lagi apa? Wa nadhari bil istihghar ilal muslim. Memandang dengan merendahkan pada seorang muslim ya.
Ternyata merendahkan itu adanya di mata. Mata itu ketika melihat orang lain, apakah kita mengagungkan dia ataukah merendahkan? Itu tidak bisa didefinisikan. Adanya di mata. Ketika kita ucapkan, kita omongin ke orang lain, itu nambah jadi gibah. Terus teman kita ngerespon, ngomongin juga, kita jadi nambah lagi. Dosa telinga kita, dengerin dia gibah. Plus dah. Ya. Minimal kita bisa nahan mata kita ini jangan sampai merendahkan orang lain. Kadang yang bikin kita merendahkan itu orang-orang yang di bawah kita. Kita merasa sudah di atas. Apaan dia mah? Gak usah. Ya. Karena apa? Ada pepatah Arab, la tahtagir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kalian merendahkan orang selain kamu. Karena setiap orang itu punya kelebihan, keistimewaan. Yang mana keistimewaan itu belum tentu ada pada diri kita. Kita belum tentu bisa. Atau punya apa yang dia punya. Contoh, ada orang tunanetra, ada orang tunawicara, ada orang tunarungu. Jangan langsung kita merendahkan seenaknya. Orang yang tunanetra, berarti dia terhindar daripada maksiat mata. Kita sehari-hari mata kita apa aja dilihat. Orang yang tunawicara, dia terhindar dari gibah. Nggak pernah dia ngomongin orang. Kita, apa aja diomongin. Orang yang tunarungu, boro-boro dengerin gibah. Ngobrol biasa aja kagak nyambung-nyambung. Ya, gitu. Maka kita jangan pernah merendahkan orang-orang seperti itu. Itu melatih kita supaya tetap husnudzon sama orang-orang. Ya, sama orang lain. Kemudian yang lainnya ada lagi nazar fi baitil ghair bi ghairi idzni. Jadi ngeliat rumah orang juga itu maksiat. Ya. Kita ngeliat rumah orang tanpa izin dari pemilik rumahnya itu maksiat mata. Bertamu masuk ke rumah, kita kan tujuannya bertemu yang punya rumah. Tapi kadang-kadang mata melihat apa aja yang ada di dalam rumah. Pajangannya, foto-fotonya ada di dinding. Padahal belum izin. Itu termasuk maksiat mata. Kata Imam Ghazali apa? Menjaga mata dan penglihatan dari segala hal yang dicela agama dan dibenci Allah. Dan menghindarkan diri dari melihat segala hal yang akan melalaikan hati kita dari ingat Allah. Nah itu, kalau maksiat mata terus kita lakukan, itu hati kita bisa lalai. Maka kita berusaha semaksimal mungkin supaya bisa menjaga mata. Apalagi sekarang mah tidak perlu kita pura-pura ngabuburit. Lihat-lihat kiri kanan. Kita megang HP aja itu udah banyak banget. Main HP setiap hari. Gadget di tangan kita dari mulai bangun tidur sampai ketiduran. Itu selalu. Baik disengaja maupun tidak, iklan-iklan selalu lewat. Bahkan kalau di luar mungkin nggak separah di HP. Kita lewat jalanan nggak ada orang joget-joget kayak di HP. Ngapain orang joget-joget di jalan? Ngamen. Ya. Itu. Karena apa efeknya nanti? An-nadhru, kata Rasulullah dalam sabdanya, An-nadhru sahmun min sihamil iblis. Man tarakaha khaufan minallahi atahullah imanan yajid halawatahu fi qalbih. Pandangan itu merupakan panah ya, daripada panah-panahnya iblis. Barang siapa yang meninggalkan pandangan itu, panah iblis, karena rasa takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya di hatinya itu halawatul iman, manisnya iman. Ya. Tentunya kita tidak mau, kita tidak ingin hati kita ini mati, hati kita ini keras, hati kita kering. Makanya kegiatan seperti ini juga bagus, agar hati kita yang kering kerontang, ya disiram terus setiap hari pakai siraman rohani ini, supaya hati kita basah, hati kita adem, hati kita lembut. Keluar.
Duh, maaf nih, sinyal terputus. Maaf, maaf. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang baik, ya. Kemudian apa? Kafil lisan. Ya, dari puasa khusus itu yang ketiga ada menahan lisan. Menahan lisan dari maksiat. Apa maksiat lisan? Di dalam kitab Risalatul Jami'ah, wa ma'asil lisan katsirah. Di antara maksiat lisan atau lidah itu banyak. Katsiratun aidan. Mislu al-ghibah, seperti ghibah. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Yaitu kamu menyebut-nyebut saudaramu, saudara muslimmu, atau ngomongin saudara muslim dengan apa yang dia tidak suka, dengan apa yang dia benci. Wa in kunta shadiqan, walaupun pada kenyataannya benar, ya kalau salah namanya jadi fitnah. Ya, justru karena benar itu yang jadi gibah. Yang jadi permasalahan dia yakroh atau enggak, dia benci atau enggak, dia suka atau enggak dibicarakan. Ketika dia tidak suka, maka itu menjadi gibah. Sekalipun mungkin kebanyakan orang tidak suka itu dibicarakan kejelekannya. Tapi ada orang-orang yang memang tidak suka dibicarakan kebaikannya. Maka kita tidak boleh seenaknya kita ngomong-ngomongin dia. Kecuali kita sudah izin pada orang tersebut untuk kita bicarakan. Dan banyak lagi ya, contoh-contoh maksiat lisan itu ada namimah, kadzib, syatmi, sabbi, wala'ni, ghairiha. Adu domba, bohong, mencela, mencaci, melaknat, dan lain-lain. Itu semua maksiat lisan. Kata Imam Ghazali apa? Kita harus jaga lisan dari berbohong, menggunjing, berbicara jorok, dan berbagai keburukan lisan lainnya. Harusnya apa? Kita menyibukkan lisan kita ini dengan zikir kepada Allah. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, apalagi ini bulan Ramadan, memang bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sudah semestinya kita banyakin baca Al-Quran. Bahkan ada yang sampai berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Itu ya tidak masalah. Ya. Orang daripada lisannya dipakai buat yang tidak baik, mendingan baca Al-Quran. Nah itu. Banyak lagi maksiat. Ya. Kemudian ada kaful yadi warijli wasairil jawarih anil asam, menahan tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita daripada dosa-dosa. Nah itu semua adalah usaha kita bagaimana kalau mau jadi di tingkat puasa khusus itu harus menahan hal-hal yang tadi, ya, khususnya anggota tubuh yang sudah disebutkan daripada maksiat-maksiat. Nah, memang yang bagus itu kita menahan maksiat atau meninggalkan maksiat serta menambahkan ketaatan, kebaikan. Tapi belum tentu semua orang bisa kayak gitu. Ya. Karena itu bukan hal yang mudah. Maka kalau kita tidak bisa seperti itu, kita harus taatnya lebih banyak. Kalau kita belum bisa meninggalkan maksiat, taatnya harus lebih banyak, kebaikannya harus lebih banyak. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus atau menghilangkan kejelekan, menghilangkan keburukan. Dalam hadis juga disebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti atau iringi kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan tamhuha, menghilangkan atau menghapus kejelekan. Gitu. Kalau nggak bisa juga, mungkin berat karena nggak biasa melakukan kebaikan banyak-banyak. Ya udah, pakai jurus terakhir apa? Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Apa maksudnya? Daripada nggak tidur ngomongin orang, bermaksiat, ya, mencela orang, lebih baik niam. Ya Allah, saya niat
tidur ini untuk meninggalkan maksiat, maka tidurnya bernilai ibadah. Sama kayak naumul zalimi ibadatun. Tidurnya orang yang zalim itu ibadah. Ya. Jadi dia kalau nggak tidur itu nggak bisa ninggalin maksiat. Maka ketika tidur itu jadi ibadah buat dia karena dia tidak bermaksiat. Dia tidak gibah, matanya tidak maksiat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di tingkat ketiga ada shaumu khususil khusus. Wa amma shaumu khususil khusus fa shaumul qalbi. Adapun puasa khususil khusus atau puasa yang istimewa itu puasa menahan hati. Puasanya hati, adanya di hati. Anil hadmid dunyati wal afkarid dunyawiyah. Daripada mendekati kehinaan, memikirkan hal-hal keduniaan. Bukan berarti kita tidak boleh berurusan dengan dunia, tetap boleh. Kita jangan merasa ketika kita menahan hati dan pikiran kita tetap bersama Allah, kita tidak bisa mengerjakan hal-hal dunia. Tidak, tetap bisa. Karena gini, saya ada perumpamaan. Lafaz la ilaha illallah itu bisa kita ucapkan tanpa mengganggu kedua bibir. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa menyatukan antara bibir atas dan bibir bawah. Itu sudah didesain seperti itu. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut, semua anggota tubuh itu tidak bisa bergerak, termasuk mulut, kecuali lisan. Makanya lakinu mautakum bikalimatin la ilaha illallah. Suruh talkin orang-orang yang mau mati di antara kita itu dengan kalimat la ilaha illallah, karena dia bisa bergerak tanpa menggerakkan bibir. Dia bisa berucap tanpa menggerakkan bibir. Beda dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu susah kalau nggak bergerak bibirnya. Kalau la ilaha illallah bisa, walaupun bibir kita nggak bergerak. Kemudian bagaimana supaya kita terbiasa ya hati dan pikiran kita bersama Allah? Kita biasakan dengan ketika melihat apa saja, hubungkan saja dengan Allah. Baik yang membuat terpesona ataupun yang membuat kecewa. Semua itu bisa terjadi karena izin Allah, kehendaknya Allah. Nggak mungkin itu bisa ada kalau bukan karena Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Jadi terus kita pikirkan Allah, Allah, Allah. Tidak berat. Nah, itu tingkatan-tingkatan itu ya. Kita tinggal mengukur aja diri kita sudah di mana. Minimal kita bisa naik satu tingkat aja ya. Tidak mesti memaksakan diri. Harus ke tingkat ketiga saya ini. Nggak mau kemana-mana udah di rumah. Nggak mau main HP. Nggak mau ngapa-ngapain dah. Nggak kayak gitu juga ya. Tapi bertahap. Tadi umum, khusus, baru khususul khusus. Kita minimal apa? Kita jangan pesimis nggak bisa juga. Minimal kita niat ya. Niat kan nggak berat. Saya niat pokoknya mumpung Lebaran masih jauh, saya niat puasa saya mau naik levelnya gitu. Mau ke level khusus atau khususul khusus, yang penting kita niatkan naik level. Walaupun belum dikerjakan, ya, niat. Karena apa? Niatul mukmin khairum min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ketika kita meniatkan kebaikan, dapat pahala kebaikan 1. Ketika kita mengerjakannya, dapat pahala 2. Beda dengan niat kejelekan. Ketika kita niat kejelekan, nggak dicatat, baru niat. Tapi ketika melakukannya, baru dicatat sebagai dosa. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniatkan dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa meniatkan supaya bisa menaikkan level kita setingkat demi setingkat ya. Supaya kita ya syukur-syukur bisa khusus-khusus. Adanya pembagian klasifikasi ini bukan berarti nggak pernah ada orang yang sampai kepada tingkat paling atas. Justru karena ada orang yang pernah sampai ke tingkat paling atas, maka ada klasifikasi ini. Ya.
Itu kelas jabatan tertinggi itu ada di tingkat ketiga itu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa kita ya. Karena kata Imam Al-Ghazali, puasa itu 1/4 daripada keimanan. Apa alasannya? As-shaumu nisfus sabri, was-sabru nisful iman. Puasa itu setengah daripada kesabaran, dan kesabaran itu setengah daripada keimanan. Maka puasa itu setengah kali setengah dari keimanan. Berarti puasa itu 1/4 dari keimanan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum diakhiri ada pantun. Ada burung makan ikan, mati tertembak masuk peti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, agar senantiasa rahmat Allah memberkati.